Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't get you out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Halo Sahabat UT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dana Setiawati dengan nomor induk mahasiswa 857533931. Saya berasal dari UP BJJ Bandung, Pokjar Subang. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD dengan modul 8 Kelistrikan dan Magnet dengan KP1 Percobaan Arus listrik dan tegangan listrik. Selamat menyaksikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila lewat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai sebanyak 3 buah, kemudian tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah dan hitam, kemudian lampu 1 buah, dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator. Seperti air garam, air keran, plastik, sendok, kayu, kawat tembaga, kawat besi, penghapus, kertas, dan grafit atau mata pensil. Langkah percobaan pada arus listrik. Susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya. Hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu. Yang pertama pada kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua pada kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga pada kayu. Pada kayu ternyata tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik. Kayu bersifat isolator. Yang keempat adalah sendok perak. Sendok perak ternyata lampunya menyala karena sendok perak dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kelima pada plastik. Plastik ternyata tidak menyala karena plastik tidak menghantarkan arus listrik atau plastik bersifat isolator. Yang keenam pada karet penghapus. Karet penghapus tidak menyala juga karena karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang ketujuh pada grafit atau mata pensil. Pada grafit ternyata lampunya menyala karena dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang kedelapan pada kertas. Kertas ternyata tidak menyala karena kertas tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang kesembilan yaitu pada air keran. Air keran ternyata tidak menyala juga karena air keran tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang terakhir pada air garam. Air garam ternyata lampunya menyala karena air garam dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Kesimpulannya yaitu agar arus listrik mengalir kita memerlukan kawat pengantar yang bersifat konduktor. Bahan yang mengantarkan arus listrik dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak mengantar dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Percobaan tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut, sambungkan pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala, karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya, ternyata hasilnya tidak menyala karena lampu memiliki 3 volt sedangkan baterai memiliki 1,5 volt sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya.
Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Amatilah hasilnya, ternyata lampu menyala. Percobaan keempat, sama dengan cara sebelumnya. Buatlah rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri. Amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak.